wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, kalau sudah siap, silakan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa bersama-sama ya dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Diangkat kedua tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek semangat kalian dengan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, semangatnya ada kelincinya ya. Ada seperti ininya. Oke, kita ulang lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, langsung saja mata pelajaran kita pada hari ini yaitu tematik. Ya, tematik. Apakah materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, penasaran kan? Nah, kalau sudah penasaran, mari kita saksikan pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 2 subtema 3, yaitu muatan pelajaran matematika. Belajar bersama Ustazah Iif. Nah, anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu hubungan perkalian dan pembagian. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan pada tabel. Ya, mengerjakan pembagian bilangan pada tabel. Oke, yang pertama, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pembagian bilangan, yaitu mengenai pengertiannya, yang mana pembagian adalah pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis, atau dengan kata lain, dikurangi dengan bilangan yang sama sampai nilainya 0. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Contoh soal dalam kalimat matematika, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita coba kerjakan ya. 8. Caranya gimana tadi? 8 dikurangi dengan pembaginya ya, dengan berulang-ulang. Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sudah 0 nih. Sama dengan 0 ya. Atau sudah habis. Nah, kalau sudah habis,
bilangan 8-nya tadi kan dibagi 2, dikurangi 2 berulang-ulang sampai hasilnya adalah 0 atau sudah habis, maka kita sudah berhenti menghitung. Nah, selanjutnya kita menghitung berapa banyak jumlah pengurangan 2. Kita hitung. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya anak-anak, mudah kan? Iya. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian sangat berhubungan. Jika bilangan hasil bagi dikalikan dengan pembagi, akan diperoleh bilangan yang dibagi. Coba perhatikan contoh berikut. Bilangan 24 dibagi 6 sama dengan 4, ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4, yang mana 24 ini adalah sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian bilangan 6 ini adalah bilangan pembagi, ya, pembagi. Kemudian 4 ini adalah hasil bagi, ya, hasil bagi. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 ini apa? Bilangan yang dibagi. Kemudian 6 ini berkedudukan sebagai apa? Sebagai pembagi. Pembaginya 4 ya. Kemudian 4 ini sebagai apa? Sebagai hasil bagi. Maksudnya 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi 4 ini adalah hasil bagi. Hasil bagi dari 24 dibagi 6. Ya. Kemudian di sini kan tadi hubungan antara perkalian dan pembagian. Di sini bilangannya tadi bahwa 24 dibagi 6 sama dengan 4. Maka 4 yang ini ya, hasil bagi dikali dengan 6 sama dengan 24. Ya, jadi ini adalah hubungan antara perkalian dengan pembagian. Ya, yang mana jika bilangan hasil bagi dikalikan dengan pembagi, maka akan diperoleh bilangan yang dibagi. Ya. Ustazah ulang. Apabila hasil bagi kita tulis di sini hasil bagi dikali dengan pembagi, pembaginya kita tulis di sini sama dengan bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi kita tulis di sini. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah. Paham bukan? Paham? Baik. Oke, selanjutnya yaitu pembagian bilangan pada tabel. Nah, bagaimana ya caranya mengerjakan pembagian pada tabel? Nah, bagaimana cara membaca tabel ini? Nah, cara membacanya yaitu 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 14 dibagi 2 hasilnya 7. Kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9.
Nah, kemudian kalau seperti ini gimana cara membacanya? Sama, hanya saja ini ada yang kosong. Berarti kalau ada yang kosong, tugas kita adalah untuk mengisi. Jadi cara membacanya sama, 28 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kemudian titik-titik dibagi 4 sama dengan 8. Selanjutnya yang kosong ini nanti terserah kita ya mau diisi berapa, asalkan mengisinya dengan aturan-aturan pembagian. Kemudian 40 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung pembagian ya, pembagian bilangan pada tabel. Nah, di sini ada 12 dibagi 2 sama dengan 6. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, kita akan membuktikan apakah benar 12 ini dibagi 2 hasilnya adalah 6. Yuk kita hitung. Yuhu. Oke. Nah, sekarang kita tulis 12. Kemudian kita kurangi 2 ya. 12 kan dibagi 2, berarti 12 dikurangi 2 berulang-ulang kali sampai hasilnya menjadi 0 ya. Ya, ini 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Wah, ini sudah 0 ya. Sudah 0 atau bilangan yang tadi sudah dikurangi 2 hingga habis. Nah, kalau sudah habis seperti ini, maka kita berhenti menghitung. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung berapa kali bilangan 12 ini dikurangi dengan bilangan 2. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka 12 dibagi 2 ya. 12 dibagi menjadi 2. Artinya 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dari mana tadi? Ayo. Ya, betul sekali, dari ini. Jumlah pengurangan 2-nya itu berapa kali? Yaitu 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 6 ini kita letakkan di sini. Oke, paham anak-anak ustazah? Pinter, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita hitung yang 18 ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Apakah betul? Nah, maka dari itu kita buktikan. Caranya adalah, karena ini 18 dibagi 2, maka 18 dikurangi 2 secara berulang-ulang sampai nilainya menjadi 0 atau sampai habis. Nah, 8 dikurangi 2 sama dengan 16. 16 dikurangi 2 sama dengan 14.
14 dikurangi 2 sama dengan 12. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Wah, sudah 0 nih. Ya, sudah sama dengan 0. Atau bilangan 18 tadi setelah dikurangi 2, 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 nilainya sekarang sudah 0 atau sudah habis. Nah, kalau sudah habis maka kita berhenti menghitung, berhenti mengurangi, ya, karena sudah habis. Nah, maka tugas kita selanjutnya yaitu menghitung. Menghitung bilangan 18 ini dikurangi bilangan 2 sebanyak berapa kali? Oke, kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata 9. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Wah, ternyata betul ya. Alhamdulillah. Berarti sudah betul 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, caranya seperti barusan ya, Nak ya. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita latihan yuk. Nah, ini Ustazah mempunyai cara mudah untuk mengerjakan pembagian dengan tabel. Pembagian tabel. Nah, coba kita baca dulu tabelnya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, di sini pembaginya adalah 2. Maka kita membuat barisan perkalian 2. Nah, gimanakah caranya? Yang pertama, kita tulis pembaginya ini, yaitu 2. Kemudian kita beri garis seperti ini. Tujuannya agar kita lebih mudah ya dalam menghitungnya. Nah, kemudian kita lanjut membuat baris perkalian 2, yaitu 2. Ini artinya 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian 2 dikali 2, berarti 2 ditambah 2, 4. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. 14 ditambah 2 sama dengan 16. 16 ditambah 2 sama dengan 18. Nah, Ustazah membuat bilangannya sampai dengan bilangan 18 ya, karena di sini ada bilangan 18. Nah, selanjutnya bagaimana Ustazah? Kita mulai dari yang bilangan ini dulu ya, Nak ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Apakah betul hasilnya 6? Nah, coba kita buktikan. Caranya, langkah yang pertama yaitu kita mencari bilangan 2 pada baris perkalian di sini. Yang mana ya bilangan 2 itu? Ya, pintar sekali. Yang ini ya. Nah, kita tandai seperti ini. Nah, setelah kita tandai, langkah selanjutnya yaitu kita hitung bilangan 12 ini berada pada barisan perkalian yang keberapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 ya, maka 6 kita tulis di sini. Nah, di atasnya 12. Nah, ini cara membacanya yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, coba kita cocokkan dengan tabel. Apakah sama?
Oke, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Wah, sama ya ternyata. Nah, ini tandanya sudah betul. Bahwa 16 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, caranya seperti itu ya. Mudah sekali kan? Oke, selanjutnya kita akan menghitung yang 14 dibagi 2 sama dengan 7. Apakah benar nilainya 7? 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, kita buktikan. Kita di sini sudah membuat baris perkalian ya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari bilangan 14. Manakah yang bilangan 14? Kita tandai. Ya, betul sekali. Yang ini ya. Oke, kemudian kita hitung bilangan 14 ini berada pada barisan perkalian yang keberapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, maka 7 kita tulis di sini. Nah, cara membacanya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita cocokkan di tabel. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Wah, betul ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung 16 dibagi 2 hasilnya berapa? Apakah hasilnya 8? Kita buktikan menghitung sendiri. Nah, kita menghitung ya bersama-sama. Langkah yang pertama kita mencari bilangan 16, kemudian kita tandai dengan lingkaran. Yang manakah 16? Ya, hebat. Yang ini ya. Oke, kemudian kita hitung bilangan 16 ini berada di barisan perkalian yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di barisan ke-8. Maka 8 kita tulis di sini. Nah, cara membacanya yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya 18. Nah, 18, bilangan 18 kita lingkari seperti ini. Kemudian kita hitung bilangan 18 ini ada di barisan perkalian nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 9 kita tulis di sini. Di atasnya bilangan 18. Nah, cara membacanya seperti tadi sama ya. Yaitu 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, kita cek di tabel nih. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, mudah sekali kan? Oke. Nah, selanjutnya kita latihan lagi yuk. Nah, karena di sini pembaginya adalah 4. Nah, sudah siap belum? Sudah siap belum? Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap kita lanjut lagi. Ya. 28 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, pembaginya adalah 4. Maka kita membuat barisan perkalian 4. Nah, di sini 28 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, tugas kita adalah mengisi titik-titik ini. Kemudian selanjutnya, titik-titik dibagi 4 sama dengan 8. Kemudian titik-titik dibagi 4 sama dengan titik-titik. 40 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, marilah kita mulai menghitung. Kita membuat barisan perkalian 4 terlebih dahulu. Kita tulis 4 seperti ini. Kemudian kita beri garis. Kemudian 4. 4 kali 2 berarti 4 ditambah 4. Karena 4-nya 2 kali yaitu 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20.
20 ditambah 4, 24. 24 ditambah 4, 28. 28 ditambah 4, 32. 32 ditambah 4, 36. 36 ditambah 4, 40. Nah, kita membuat bilangannya sampai 40 ya nak ya. Karena di sini bilangannya sampai 40. Ya, karena di sini ada bilangan 40. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini kan kita mau mencari 28 dibagi 4 hasilnya berapa? Maka kita cari bilangan 28 di sini di barisan perkalian 4 ini. Yang mana ya? Kita tandai. Ya, betul sekali yang ini. Kemudian kita hitung. Bilangan 28 ini berada di barisan perkalian 4 yang keberapa? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ya. Nah, 7 kita tulis di sini. Cara membacanya yaitu 28 dibagi 4 sama dengan 7. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Kita tulis 7 di sini. Nah, selanjutnya titik-titik dibagi 4 sama dengan 8. Nah, 8 ini di kolom yang bagian kanan ini ya. Ini adalah yang ditulis di atas seperti ini. Nah, maka 8 kita tulis di atas. Tapi kita hitung dulu nih, 8 ini berada di atas bilangannya berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ya. Berarti 8 ada di sini nih. Nah, kita letakkan 8 di sini. Kemudian, karena kita sudah tahu tempatnya 8 di sini, maka kita menandai bilangan 32. Nah, bilangan 32 ini menunjukkan hasil kali ya. Hasil kali dari 8 bagi 4, yang hasilnya adalah 32. Cara membacanya sama ya, seperti tadi. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, kita tulis 32 di sini. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Seperti itu, mudah sekali kan? Baik, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini adalah titik-titik dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, kalau kosongan seperti ini gimana ya Ustazah? Kita boleh memilih bilangan yang berada di barisan perkalian ini anak-anak. Nah, misalnya nih, kita memilih bilangan 16. Nah, setelah itu kita hitung nih, bilangan 16 ada di barisan perkalian nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 4 kita tulis di atasnya 16 seperti ini. Nah, cara membacanya sama ya. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita tulis nih di tabel. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, gitu ya caranya, mudah sekali kan? Oke. Nah, selanjutnya adalah bilangan 40 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Caranya sama ya, seperti tadi. Kita tandai dulu bilangan 40 di barisan perkalian 4. Yang mana ya bilangan 40? Ya, hebat. Yang ini ya. Oke, setelah itu kita hitung bilangan 40 ini berada di barisan perkalian 4 yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 kita tulis di sini. Nah, cara membacanya sama, yaitu 40 dibagi 4 sama dengan 10.
Nah, kita tulis di sini 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, sudah selesai deh pekerjaan kita. Bagaimana? Mudah sekali kan? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah belajar bahwa perkalian ini adalah kebalikan dari pembagian. Ya, maka 8 kali 4, misalnya nih ada kalimat seperti ini, 8 dikali 4 sama dengan titik-titik. Nah, cara membacanya adalah 8 kali. Berarti cara menghitungnya 4 dijumlahkan sebanyak 8, yaitu 4-nya 8 kali. Berarti 4 ditambah sebanyak 8. 4 ditambah 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 4 sama dengan 32. Nah, gitu ya. Ini adalah untuk yang perkalian. Ini tadi pembahasan yang ini anak ya. Titik-titik dibagi 4 sama dengan 8. Maka sama artinya dengan 8 dikali 4 sama dengan 32. Cara menghitungnya seperti ini kalau perkalian. 8 dikali 4 sama dengan titik-titik. Kita mengingat lagi pembelajaran yang lalu tentang cara menghitung perkalian. Yaitu 8 dikali 4, kita tandai. Di sini cara membacanya yaitu 8 kali, maka 4-nya ditambahkan 8 kali. 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 sama dengan 32. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ada hubungannya antara perkalian dengan pembagian. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa operasi perkalian dan pembagian saling berhubungan. Jika bilangan hasil bagi dikalikan dengan pembagi, akan diperoleh bilangan yang dibagi. Nah, selanjutnya yaitu seperti biasa oleh-oleh atau tugas di rumah, yaitu kerjakan kegiatan Ayo Berlatih. Halaman 145 nomor 2 dan halaman 146 nomor 5. Ini di buku tematik ya nak ya, di buku tematik. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik ya. Jangan lupa selalu belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan angkat tangan dan mulai berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.